Halo semua, ini adalah tugas bahasa Indonesia dari Muhammad Ellen Pratama kelas 10 TK R1. Langsung kita mulai ke pembahasan soal pertama. Nomor 2. Soal struktur teks debat yang tepat adalah jawaban yang benar. D. Pembukaan, argumen, simpulan. Penjelasan, struktur teks debat terdiri dari 3 bagian utama. Pembukaan, perkenalan topik dan peserta, argumen, penyampaian pendapat dari masing-masing pihak, dan simpulan, penutup atau rangkuman argumen. Nomor 4 soal, isu yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah jawaban yang benar, B. Apakah Indonesia sudah maju? Penjelasan, pernyataan tersebut menolak anggapan bahwa Indonesia sudah maju, sehingga pertanyaan pokok atau isu yang dibahas adalah tentang kemajuan Indonesia. Nomor 6 soal, kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba disebut jawaban yang benar, A. Kalimat kompleks. Penjelasan, kalimat kompleks terdiri atas 2 atau lebih klausa yang masing-masing memiliki subjek dan predikat, artinya ada lebih dari satu struktur dan verba. Nomor 8 soal, kata yang dicetak miring merupakan contoh jawaban yang benar, D. Konjungsi. Penjelasan, kata yang dicetak miring seperti karena, melainkan, dan selain itu berfungsi menghubungkan klausa atau kalimat yang merupakan ciri dari konjungsi. Nomor 10 soal, kata penghubung konjungsi yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah jawaban yang benar, B. Dan penjelasan, kata dan berfungsi sebagai penghubung antar unsur dalam kalimat, misalnya antar frasa atau klausa, dan merupakan salah satu bentuk konjungsi koordinatif. 12. Urutan langkah yang tepat untuk pelaksanaan debat adalah jawaban E. 5, 4, 3, 2. Langkah debat dimulai dari menetapkan tujuan, mengenal kelebihan dan kekurangan, membuka tawaran atau pendapat, memberikan keputusan, lalu membuat komitmen sebagai kesepakatan akhir. Struktur teks biografi yang tepat adalah jawaban C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Struktur biografi terdiri atas orientasi, pengenalan tokoh, peristiwa, rangkaian kejadian penting dalam hidup tokoh, dan reorientasi, penutup atau kesan terhadap tokoh. 16. Analisis waktu dan tempat pada teks tersebut ditunjukkan nomor jawaban B, 2, dan 3. Nomor 2 menyebut waktu kelahiran Kartini, sedangkan 3 menunjukkan situasi keluarga yang menggambarkan latar sosial budaya saat itu. Pada biografi tersebut tergolong pahlawan di bidang jawaban B, pendidikan RRA. Kartini dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi kaum perempuan dan dianggap sebagai pahlawan nasional di bidang pendidikan. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah jawaban D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. Teks menyatakan dengan jelas bahwa ayah Kartini tidak memberikan izin untuk melanjutkan sekolah. Langkah ke-22 awal dalam menyusun teks biografi adalah jawaban B. Mencari referensi. Langkah pertama dalam menyusun teks biografi adalah mencari referensi agar penulis memiliki informasi yang akurat dan lengkap mengenai tokoh yang akan ditulis sebelum melanjutkan ke tahap penulisan. 24. Amanat yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah jawaban E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika mencipta sebuah puisi. Puisi menggambarkan betapa menciptakan puisi itu tidak mudah. Dibutuhkan usaha, kesungguhan, dan ketekunan agar puisi yang diciptakan tidak sia-sia atau hanya menjadi kumpulan kata tanpa makna mendalam. 26. Arti dari kata terjuntai dalam puisi tersebut adalah jawaban B. Tergantung. Kata terjuntai berarti tergantung secara longgar atau menjulur ke bawah, sesuai dengan konteks puisi yang menggambarkan buah yang masih menggantung di ujung ranting. 28. Isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah jawaban B. Wahai Ananda, hormati ibu karena ibu jalan ke surga. Baris pantun harus memiliki kesesuaian makna dan rima. Pilihan B tepat karena menyampaikan nasihat yang sesuai dengan tema pantun awal dan menjaga pola rima yang pas.
30. Isi pesan dalam puisi lama tersebut adalah tentang jawaban. E. Nasihat pantun tersebut menyampaikan pesan moral atau nasihat kepada pembaca, terutama tentang pentingnya menghormati orang tua yang merupakan ciri khas pantun bertema nasihat. 32. Tema yang tepat untuk puisi tersebut adalah jawaban. B. Cinta. Puisi berjudul Cinta dalam setengah blues jelas mengangkat tema cinta, sebagaimana ditunjukkan oleh lirik yang menggambarkan cinta dengan metafora musik, nada, dan partitur, serta perasaan yang dalam namun tak terselesaikan. 34. Makna luruh pada puisi tersebut adalah jawaban. C. Gugur. Kata luruh dalam konteks puisi menggambarkan daun yang jatuh dari pohon, sehingga maknanya adalah gugur, yaitu jatuh secara alami sebagai bagian dari siklus kehidupan. 36. Berdasarkan cirinya, buku tersebut membahas bidang. Jawaban B. Kesehatan. Judul buku yang berkaitan dengan pengamatan karakter anak berdasarkan golongan darah menunjukkan bahwa isi buku berhubungan dengan aspek kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi biologis dan pengaruhnya terhadap perilaku. 38. Cuplikan resensi tersebut mengungkapkan tentang jawaban D garis besar isi buku. Dalam cuplikan resensi, dijelaskan isi dari bagian akhir buku yang membahas perawatan pohon anggur dan cara mengatasi hama dan penyakitnya, yang menunjukkan bahwa informasi tersebut merupakan ringkasan atau garis besar isi buku. Paragraf ke-40 tersebut dapat digolongkan dalam bagian jawaban D. Isi buku. Paragraf tersebut berisi informasi yang menjelaskan secara spesifik isi dari buku mengenai pohon anggur, seperti jenis hama dan cara penanganannya, sehingga termasuk ke dalam bagian isi buku dalam struktur resensi. 42. Manfaat yang dapat diambil dari buku tersebut adalah jawaban B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. Paragraf dalam soal menjelaskan berbagai jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman anggur serta cara mengatasinya, sehingga manfaat utama dari isi buku tersebut adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang jenis hama dan cara penanggulangannya. 44. Pernyataan kelebihan buku ditunjukkan nomor. Jawaban A. 1 dan 2. Nomor 1 menyebutkan bahwa bahasa novel mudah dipahami, dan nomor 2 menyatakan adanya pelajaran hidup dari kisah tokoh. Kedua hal ini merupakan keunggulan atau kelebihan dari sebuah buku, terutama dari segi bahasa dan pesan moral. 46. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa jawaban C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. Pernyataan menyebutkan bahwa karya sastra memiliki nilai didik yang dapat diteladani pembacanya, yang artinya setiap karya sastra menyimpan nilai-nilai positif yang dapat menjadi pelajaran hidup bagi pembaca. 48. Sudut pandang pada kutipan novel tersebut adalah jawaban D. Orang ketiga serba tahu. Penggunaan kata ganti seperti Yusin dan dia, serta adanya narasi tentang pikiran dan perasaan tokoh menunjukkan bahwa kutipan tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Serba tahu, di mana narator mengetahui segalanya tentang tokoh. 50. Mereplikasi teks dapat diartikan sebagai jawaban D. Menulis ulang sebuah teks. Mereplikasi dalam konteks bahasa artinya menyalin atau menulis ulang teks secara utuh, bukan sekadar menyontek atau meniru tanpa izin, tetapi lebih kepada menduplikasi isi teks secara keseluruhan dengan struktur yang sama. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengerjaan ya guys ya. Kelembutan hatimu tersembunyi di balik kuatnya raga. Meskipun wajah itu seolah terluka, namun kasih sayang tiada memandang paras ataupun rupa.